Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak, untuk hari ini kita akan membahas tentang tekanan zat cair dan gas serta aplikasi konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah harap kalian menonton video ini sambil menyimak LKS-nya masing-masing. Dan nanti apabila ada yang tidak dimengerti, jangan lupa untuk menghubungi Ustazah. Baik, kita langsung ke hukum bejana berhubungan. Nah, kakak-kakak, laut itu pada bagian dasarnya ada yang dangkal, dalam, dan palung di dasar laut. Tapi permukaan air laut terletak pada satu bidang datar. Hal ini juga berlaku pada bejana berhubungan. Jika bejana berhubungan dimiringkan, permukaan air akan tetap mendatar. Permukaan air itu tidak dipengaruhi oleh bentuk permukaan dasarnya atau bentuk tabungnya, asalkan tempat air tersebut itu berhubungan sama seperti yang ada di gambar yang ada di samping. Maka dari itu, hukum bejana berhubungan mengatakan bahwa jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair sejenis dan berada dalam kesetimbangan, tinggi permukaan zat cair pada setiap kaki bejana akan terletak pada sebuah bidang datar. Biar lebih paham, silakan kakak-kakak perhatikan gambar yang ada. Di situ ada sebuah pipa U atau bejana berhubungan yang diisi dengan zat cair berupa air dan minyak. Pada awalnya, si bejana berhubungan ini atau pipa U itu diisi dengan air. Ketika bejana ini diisi air, ketinggiannya masih sama. Tapi setelah bejana ini diisi dengan minyak, tinggi permukaannya itu jadi tidak sama. Coba deh diperhatikan, jadi tidak sama. Kenapa sih ketinggian antara air dan minyak ini jadi tidak sama dan tidak menyatu juga? Itu karena perbedaan massa jenis antara air dan minyak. Massa jenis minyak itu lebih kecil daripada air. Akibatnya, dalam keadaan tenang, permukaan minyak akan terlihat lebih tinggi daripada air dan timbul garis batas antara minyak dan air. Nah, pada akhirnya dari gambar tersebut kita bisa tahu masing-masing zat cair itu punya tekanannya masing-masing dan ketinggian masing-masing. Maka kita memperoleh rumus yaitu Rho 1 atau Rho minyak itu dikali H minyak, kemudian sama dengan Rho 2 atau Rho-nya air dikali H air. Seperti biasa, mari kita aplikasikan rumus yang tadi ke dalam sebuah contoh soal. Perhatikan soalnya baik-baik, kemudian kita akan menulis apa yang diketahui berdasarkan soal yang ada. Oke, di situ bunyi soalnya adalah sebuah pipa U mula-mula diisi dengan cairan A dengan massa jenis 1,2 gram per cm kubik. Oke, kita tulis diketahui terlebih dahulu. Untuk Rho A atau massa jenis benda atau cairan A itu sebesar 1,2 gram per cm kubik. Oke. Kemudian ketika kaki kiri pipa diisi dengan cairan B setinggi 3,75, permukaan cairan A dalam kaki kiri turun 2,5. Oke. Ketinggian di A itu jadi 2,5 cm. Kemudian kaki kiri pipa diisi dengan cairan B setinggi atau HB setinggi 3,75 cm. Nah, kemudian yang ditanya adalah massa jenis cairan B adalah, berarti Rho B itu berapa? Rumusnya adalah, karena tadi Rho 1H1 kita pakai Rho A HA sama dengan Rho B kali HB atau ketinggian di cairan B. Langsung saja, karena yang ditanya adalah Rho B, maka rumusnya adalah Rho A dikali HA per
HB. Ustazah rasa insya Allah untuk yang seperti ini kalian bisa paham. Maka dari itu kita langsung saja substitusikan angka-angkanya. Oke, kita substitusikan angka-angkanya. Oh ya, sepertinya ini enggak muat. Kita ulang dulu. Kita ulang lagi dari awal. Kita tulis lagi yang diketahui tadi apa saja, karena ternyata nggak muat. Pertama adalah rho A. Rho A tadi sebesar 1,2 gram per cm kubik. Oke, selain tadi rho A, ada HA atau ketinggian cairan A tadi sebesar 2,5 cm. Oke, kemudian setelah diisi cairan B dengan tinggi atau HB tingginya 3,75 cm. Oke. Terakhir yang ditanya adalah massa jenis cairan B. Masih sama kayak tadi juga, rumusnya tidak ada yang berubah. Kita tulis dulu rho A dikali HA sama dengan rho B dikali HB, atau massa jenis cairan B dikali dengan ketinggian cairan B. Karena yang ditanya adalah rho B, maka rumusnya adalah rho B sama dengan rho A maka rumusnya adalah rho A dikali HA per HB. Oke, baik ya, sama dengan kita substitusikan angka-angkanya. Rho A itu nilainya 1,2, kemudian HA itu 2,5 dibagi dengan HB itu nilainya 3,75. Oke, kita kalikan terlebih dahulu. 1,2 dikali 2,5 adalah 3 dibagi 3,75 ya. 3 dibagi 3,75 itu adalah 0,8, maka satuannya adalah 0,8 gram per cm kubik. Gimana? Mudah ya? Semoga bisa dimengerti. Oke, karena tadi kita sudah membahas tentang bejana berhubungan, sekarang kita akan membahas tentang hukum Pascal. Kakak, Blaise Pascal merupakan orang pertama yang melakukan percobaan mengenai zat cair yang diberikan tekanan dalam ruang tertutup. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Pascal tersebut, mengatakan bahwa tekanan akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Adapun alat-alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik, rem hidrolik, dan sebagainya. Oke, kita akan membahas satu persatu prinsip kerja dari alat-alat ini. Yang pertama ada dongkrak hidrolik, di mana dongkrak hidrolik ini terdiri atas dua bejana berhubungan yang terbuat dari bahan yang kuat, kemudian pengisap kecil dan pengisap besar, serta minyak pengisi bejana. Sebuah gaya F1 diberikan melalui tuas dongkrak untuk menekan pengisap A1. Tekanan akan diteruskan oleh minyak ke segala arah. Oleh karena dinding bejana terbuat dari bahan yang kuat, gaya ini tidak cukup untuk mengubah bentuk bejana. Tekanan diteruskan oleh minyak ke pengisap besar A2. Tekanan pada pengisap A1 dan pengisap besar A2 dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, kita pada akhirnya akan memperoleh rumus, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dimana keterangannya sudah Ustazah cantumkan untuk
F1, F2 itu merupakan gaya, kemudian A1 dan A2 itu merupakan luas permukaan dengan satuan meter persegi. Alat yang kedua yaitu rem hidraulik. Sistem rem hidraulik ini digunakan pada mobil dan truk bermuatan ringan. Sistem rem hidraulik menggunakan zat cair yang disebut minyak rem untuk meneruskan tekanan dari pedal rem menuju ke rem yang terdapat pada setiap roda. Contohnya pada rem cakram. Coba kakak-kakak perhatikan gambar yang ada. Sistem rem cakram akan menimbulkan gesekan yang dapat menghentikan laju kendaraan bermotor. Saat pengemudi kendaraan menekan pedal rem, pipa rem akan terisi minyak rem yang meneruskan tekanan dari pedal rem menuju ke rem. Tekanan inilah yang akan menghentikan laju putaran roda sehingga kendaraan dapat berhenti. Gimana? Bisa ya dibayangkan? Selain itu ada mesin hidrolik pengangkat mobil, di mana mesin ini digunakan untuk mengangkat mobil yang akan diperbaiki bagian bawahnya. Secara umum cara kerja mesin hidrolik ini seperti dongkrak hidrolik ya, yang tadi pertama. Kemudian ada juga yang namanya tensimeter. Udah pada pernah ditensi belum sih kakak-kakak? Nah, tensimeter ini digunakan untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa atau mengurangi tekanan pada manset dengan sistem non-invasif. Manset ini merupakan kayak kain hitam yang biasanya dilingkarkan ke lengan kita. Nah, tensimeter merupakan alat pengukur tekanan darah yang menggunakan air raksa. Oke, sama seperti sebelumnya, kita akan mengaplikasikan hukum Pascal dalam sebuah contoh soal. Di situ sudah ada contoh soal dan gambar. Kita hanya perlu untuk menuliskan yang diketahui apa saja berdasarkan gambar dan soalnya. Kita tulis dulu diketahui. Kemudian yang bisa kita ketahui di situ adalah F1 atau gaya yang pertama sebesar 120 Newton. Kemudian ada A1 atau luas yang pertama yaitu 6 cm persegi. Kemudian ada di yang kecil itu A2 sebesar 1,5 cm persegi. cm persegi, maka yang ditanyakan berdasarkan soal yaitu gaya yang kedua atau F2. Nah, tadi berdasarkan penjelasan rumus untuk hukum Pascal pada umumnya kita garis dulu terus kita tulis. Tadi rumus utama hukum Pascal yaitu F1 per A1 atau gaya pertama per luas yang pertama sama dengan gaya kedua per luas yang kedua. Karena yang ditanya adalah F2, maka rumusnya menjadi F1 dikalikan dengan A2 dibagi A1. Oke, setelah rumusnya sudah fix, kita langsung saja substitusikan angka-angkanya. Yang pertama, untuk F1 sendiri, F1 itu nilainya 120 dikalikan dengan A2 itu 1,5 per atau dibagi A1, dimana A1 nya adalah 6 cm. Oke, kita kasih pembatas dulu biar muat. Sama dengan 120 dikali 1,5. Nah, 120 dikali 1,5 yaitu 180 dibagi 6. Maka 180 dibagi 6 berarti hasilnya adalah 30. Berarti gaya yang kedua itu sebesar 30 Newton. Baiklah, kemudian kita masuk ke tekanan gas. Tekanan gas itu juga biasanya disebut tekanan udara atau atmosfer. Sebenarnya sifat tekanan gas itu hampir sama seperti tekanan zat cair, yaitu menekan ke segala arah. Jadi
atmosfer di sekeliling kita itu setiap saat menekan dari segala arah, tapi kita nggak akan bisa benar-benar merasakan karena memang udah terbiasa dari kecil. Pada tekanan gas itu berkaitan dengan pengaruh ketinggian terhadap tekanan udara. Betul sekali. Ketinggian itu sangat-sangat berpengaruh pada tekanan udara. Tekanan udara itu akan berubah seiring dengan kenaikan atau pertambahan ketinggian permukaan laut. Jadi semakin tinggi letak suatu tempat dari permukaan laut, maka semakin rendah juga tekanan udaranya. Untuk yang ini bisa benar-benar kita rasakan kalau kita mendaki gunung. Yang mendaki gunung pasti sudah bisa merasakan bahwa semakin tinggi tempat pendakiannya, maka semakin sulit juga bernapas karena tekanan udaranya semakin kecil. Jadi partikel udara itu lebih sedikit. Tekanan udara itu diukur menggunakan barometer, di mana barometer ini juga punya beberapa jenis. Yang pertama ada barometer Torricelli. Kenapa barometer Torricelli? Karena memang dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Torricelli. Orang tersebut atau ilmuwan tersebut melakukan percobaan untuk membuktikan tekanan udara dengan memperkenalkan alat pengukur tekanan yang pada akhirnya disebut barometer. Percobaan ini menggunakan alat sebuah pipa kaca sepanjang 1 meter, salah satu ujungnya tertutup dan diisi dengan air raksa sampai penuh. Pipa dimasukkan ke dalam bejana yang diisi air raksa dengan ujung terbuka ke bawah. Permukaan raksa tidak turun tetapi berhenti pada ketinggian tertentu, walaupun posisi pipa itu diubah dengan berbagai kemiringan. Tinggi permukaan air raksa juga tidak berubah. Ruang di atas permukaan raksa itu disebut dengan ruang vakum yang berisi uap penuh raksa yang bertekanan udara luar. Misalnya nih, jika tinggi raksanya itu 75 cm, maka besar tekanan udara di luar itu adalah 75 cm hektogram. Yang kedua ada barometer Fortin. Kenapa Fortin? Sama seperti yang ada di atas. Dibuat oleh seorang ilmuwan bernama Nicholas Fortin. Barometer ini dilengkapi dengan skala Nonius dan skala Vernier. Ketelitian untuk barometer ini sendiri adalah 0,01 cm hektogram. Bagus ya. Barometer ini biasanya kita temukan atau biasanya juga ditempelkan di dinding laboratorium. Lalu terakhir, barometer aneroid. Nah, barometer ini terbuat dari logam atau tanpa zat cair, digunakan biasanya di Badan Meteorologi dan Geofisika untuk mengukur tekanan udara. Bagian utama adalah sebuah kotak logam kecil berisi udara dengan tekanan yang sangat rendah. Permukaan kotak dibuat bergelombang agar lebih mudah melentur di bagian tengahnya. Jika tekanan bertambah, bagian atas dan bawah kotak mengempis sehingga menekan kotak logam berisi udara. Akibatnya, tekanan akan naik dan menggerakkan tuas yang menarik rantai kiri sehingga jarum penunjuk barometer akan menyimpang ke kanan dengan menunjukkan angka-angka tertentu. Nah, berikut ini ada beberapa contoh barang atau yang menunjang kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan tekanan udara. Yang pertama ada sedotan minuman. Pasti pernah dong ya minum pakai sedotan. Nah, minuman naik ke mulut karena tekanan udara dalam sedotan lebih rendah daripada tekanan udara yang ada di luar. Yang kedua juga ada pengisap karet. Dalam bidang industri biasanya pengisap karet itu digunakan untuk mengangkat benda-benda berat karena pengisap karet mempunyai daya angkat yang besar. Kemudian terakhir buat siapa-siapa yang udah pernah disuntik, udah pernah lihat kan ya bentukannya kayak apa. Ketika memasukkan cairan obat ke dalam alat suntik, pengisap ditarik ke atas sehingga tekanan udara di bawah pengisap berkurang. Akibatnya udara luar menekan cairan obat ke atas kemudian masuk ke bagian bawah penghisap. Oke, sekarang ada tekanan udara pada ruang tertutup. Setelah sebelumnya kita pernah membahas tekanan zat cair pada ruang tertutup. Kakak-kakak, udara atau gas itu bersifat menempati ruang atau memenuhi ruang, seperti yang kita semua tahu.
Jika udara dimasukkan ke dalam suatu tempat atau ruang yang tertutup, udara akan menyebar dan menekan ke segala arah. Contoh kecilnya nih, ketika kita niup balon, semakin sering ditiup, maka semakin besar juga kan tekanan udara di balon, balonnya juga semakin besar. Nah, besarnya tekanan udara di dalam balon ini itu tidak bisa kita tentukan atau kita ukur dengan barometer, melainkan menggunakan manometer. Nah, manometer ini sendiri juga punya beberapa jenis yang akan kita bahas sama-sama. Yang pertama ada manometer zat cair yang terbuka, di mana manometer ini terdiri atas sebuah pipa U yang dapat diisi dengan zat cair, raksa atau air, dan salah satu ujungnya dihubungkan dengan keran gas. Maka kita bisa menemukan atau mendapatkan rumus P gas atau tekanan gas sama dengan tekanan udara luar plus H per 100 cm hektogram. Yang kedua ada manometer zat cair tertutup, di mana manometer zat cair tertutup ini merupakan manometer yang salah satu ujungnya dibuat tertutup. Manometer ini digunakan untuk mengukur tekanan gas dalam ruang tertutup tapi bertekanan tinggi. Rumusnya bisa kita tulis dengan H sama dengan 2 buka kurung H1 dikurang H2. Terakhir ada manometer logam atau manometer anaeroid, di mana manometer logam ini digunakan untuk mengukur tekanan gas tertutup berkekuatan tinggi, misalnya nih seperti di ban mobil. Oke, materi kita selanjutnya yaitu hukum Boyle, di mana hukum ini berbunyi hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup itu adalah tetap, asalkan suhunya juga tetap. Pada percobaannya, seorang Boyle menemukan hubungan antara tekanan, volume, dan suhu. Tekanan gas dalam ruang tertutup itu selalu berbanding terbalik dengan volumenya, asalkan suhunya tetap. Maka kita dari percobaan hukum Boyle ini kita dapat rumus yang pertama, P dikali V sama dengan C, atau tekanan dikali volume sama dengan konstanta. Atau yang paling umum biasanya tekanan 1 dikali volume 1 sama dengan tekanan 2 dikali volume 2. Masih sama seperti materi-materi sebelumnya yang ada hitungan, tentu kita harus mengaplikasikannya dalam sebuah contoh soal yang akan kita tulis diketahuinya apa saja. Coba perhatikan soalnya. Yang diketahui adalah tekanan dalam ruang tertutup. Oke, tekanan yang pertama ada 2 atm atau 2 atmosfer. Selain itu pada volume 10 cm. Nah, volume yang pertama itu 10 cm kubik. Diletakkan dengan sehingga volume menjadi 2 cm kubik. Berarti volumenya yang kedua itu sebesar 2 cm kubik. Kemudian hitunglah tekanan yang terjadi akibat volumenya mengecil. Maka di sini berdasarkan soal yang ditanya adalah tekanan yang kedua. Oke, karena yang diketahui adalah beberapa komponen ini, maka kita menggunakan rumus P1V1 sama dengan P2V2. Oke. P1V1, P2V2. Karena yang ditanya adalah P2, maka rumusnya adalah P2 sama dengan P1V1 per V2. Oke, langsung saja kita substitusikan angka-angkanya. Untuk P1 sendiri itu nilainya 2. Kemudian V1 atau volume yang pertama itu 10 cm, volume yang kedua itu 2 cm, kita kalikan 2 kali 10 itu 20 per 2 bagi hasilnya adalah 10 atm. Ingat ya, tekanan itu satuannya atm atau atmosfer. Nggak cukup, kita ulang lagi deh. 10 atm atau 10 atmosfer. Mudah ya, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang Ustazah pengen tahu nih, kalian benar-benar menyimak nggak sih video yang Ustazah buat ini atau penjelasan-penjelasan Ustazah di sini.
Maka Ustazah pengen kalian mengerjakan tugas 3 nomor ini. Silakan dikerjakan dan nanti akan dikumpulkan maksimal pukul 9 malam. Dan satu tambahan yaitu Ustazah pengen kalian mencari aplikasi dari atau penerapan dari tekanan udara dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, dengan adanya tugas tadi berarti berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap penjelasan yang Ustazah sampaikan bisa dimengerti dan dipahami, ataupun kalau tidak bisa langsung menanyakan ke Ustazah. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.